Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atas pundi kemarin babul awal. Oke, babul awal ya. Sekarang kita lanjutkan. Babul sani, saiki. Bismillahirrahmanirrahim. Cobi saderenge ke bab al-thani dibaca bersama dulu. Al-babul awal. Ya, sarang-sarang. Monggo. Nasoro zaitun amron. Lafat nasoro zaitun amron. Wal mutaaddi babnya membahas tentang wazan yang pertama, yaitu fa'ala yaf'ulu. Yang baru datang bisa bertempat di depan. Depannya masih longgar. Yang depan masih longgar, kelihatannya belakang malah agak sesak itu. Depan masih longgar, Pak. Monggo ke depan. Pun kita lanjutkan nggih. Al-babu tsani, al-babu utawi bab al-tsani kang kaping pindho. Iku fa'ala yaf'ilu. Iku fa'ala yaf'ilu, wazan fa'ala yaf'ilu. Mauzunuhu utawi mauzune fa'ala yaf'ilu. Mauzunuhu utawi mauzune fa'ala yaf'ilu iku doroba yadribu. Doroba yadribu. Wa alamatuhu an utawi tetengere
mauzun, hunya kita merujukkan ke mauzun. Wa alamatuhu utawi tetengere mauzun iku ayyakuna yen to ono, iku ayyakuna. Wa alamatuhu utawi tetengere mauzun iku ayyakuna yen to ono apa ainu fi'lihi ngain fi'ile mauzun, apa ainu fi'lihi ain fi'ile mauzun iku maftuhan den fathahake fil madhi ing dalem fi'il madhi, wa maksuran lan den kasrohake, wa maksuran lan den kasrohake fil mudhari'i ing dalem fi'il mudhari', fil mudhari'i ing dalem fi'il mudhari'. Ini sudah kita bahas bersama, ada istilah wazan, ada istilah mauzun, kemudian ada istilah fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Masih ingat nggih? Masih. Nggih. Napa mauzun? Yang ditimbang atau yang mengikuti. Ya, wazan itu timbangan maknanya, atau itu pola yang diikuti. Nah, itu wazan nggih. Wa bina'uhu utawi bina'i mauzun, wa bina'uhu utawi bina'i mauzun, bina'i mauzun aidon halih maneh, aidon halih maneh li ta'diyati krana tuduh makna muta'addi, li ta'diyati krana tuduh makna muta'addi ghaliban ing dalem kaprai. Waqat lan terkadang yakunu ono apa bina'uhu, waqat lan terkadang yakunu ono apa bina'uhu iku laziman, tuduh makna lazim. Qad niku kalau gandengannya fi'il mudhari maknanya terkadang. Qad kalau gandengannya fi'il madhi itu maknanya teman-teman. Ya, faidahnya litakid. Kalau bertemu fi'il madhi berarti memaknainya terus teman-teman. Ya, kalau gandengannya fi'il mudhari itu memaknainya terkadang. Masih ingat juga ya untuk litakdiyah muta'addi, istilah muta'addi, istilah lazim yang kemarin sudah kita bahas bersama. Masih ingat nggih? Nggih. Kalau muta'addi niku yang bagaimana? Yang membutuhkan objek atau maf'ul bih, yang membutuhkan maf'ul bih. Nah, niku adalah muta'addi. Terus yang lazim berarti yang sebaliknya, tidak membutuhkan maf'ul bih, enggak butuh objek. Nah, niku yang lazim, atau bahasa Indonesianya itu intransitif. Ya, kalau muta'addi niku kalimat transitif. Ya. Mithalul muta'addi, mithalul muta'addi utawi contone tuduh makna muta'addi iku nahwu upamane doroba zaidun amron, lafat doroba zaidun amron, lafat doroba zaidun amron. Ngajeng masih longgar mbak, pilih belakang. Kalau belakang sesak bisa maju ke depan, masih longgar itu ya. Kenapa kok nggak pilih di depan? Ini pilihnya kok senengannya nek belakang-belakang. Oh, jadi ini tadi sama mana tadi? Muta'addi sama lazim ya. Contohnya ya, mithalul muta'addi utawi contone tuduh makna muta'addi
Iku nahwu upamane doroba zaidun amron. Lafat doroba zaidun amron. Kalau dimaknani doroba wus mukul sapa zaidun zaid amron ing amar. Doroba wus mukul sapa zaidun zaid amron ing amar. Niku. Wa mithalul lazimi lan utawi contone tuduh makna lazim iku nahwu upamani jalasa zaidun lafat jalasa zaidun. Kalau dimaknani jalasa wus lungguh sapa zaidun zaid. Jalasa wus lungguh sapa zaidun zaid. Bab 2 niki membicarakan tentang wazan yang kedua, yaitu fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu, yang mana mauzunnya kebetulan di sini dicontohkan dengan menggunakan kalimat doroba yadribu. Ya, mengikuti polanya fa'ala yaf'ilu. Jadi diapakan? Ain fiilnya pada fiil madhi berharokat fathah, ya. Ain fiil pada fiil madhi berharokat fathah. Fa'ala doroba, fa'ala jalasa, ya. Ain fiilnya difathahkan. Kemudian untuk fiil mudhoreknya, ngain fiilnya diharokati kasroh. Ngain fiilnya diharokati kasroh. Yaf'ilu, yadribu, yajlisu. Itu. Jadi mengikuti pola yang kedua, di fathah ain fiil pada fiil madhi, di kasroh pada ain fiil mudhari'. Itu untuk cirinya atau tandanya. Nah, untuk binaknya, ya, binaknya sama dengan yang bab 1. Jadi bab pertama kemarin itu pola ini itu mengandung makna muta'addi. Jadi kalau kita mau membuat contoh kalimatnya ini nanti yang berhubungan dengan fiil muta'addi. Jadi nanti maknanya lita'diyah, membutuhkan objek. Tetapi juga bisa mengandung makna lazim. Jadi sama dengan yang bab 1 juga demikian. Pada dasarnya, pada umumnya niku mengandung makna lita'diyah, jadi muta'addi. Tetapi juga bisa mengandung makna lazim. Artinya dibuat kalimat transitif itu juga iya bisa, dibuat kalimat intransitif itu juga bisa. Tergantung nanti jenis fi'il yang digunakan apa. Nah, jadi bisa mengandung makna lita'diyah, bisa mengandung makna lazim. Nah, contohnya yang itu mengandung makna lita'diyah atau muta'addi itu adalah doroba zaidun amron. Doroba zaidun amron. Zaid telah memukul Amar. Zaid telah memukul Amar. Siapa yang dipukul? Amar. Amar jadi apa? Objek, maf'ul bi. Siapa yang memukul? Zaid. Zaid jadi apa? Fa'il. Apa aktivitas yang dilakukan oleh Zaid? Memukul. Memukul itu berarti apa? Fi'il. Nah, doroba itu masuk kategori yang lita'diyah. Jadi kalau menggunakan fi'il doroba yadribu berarti nanti pasti butuh objek, karena ini memang masuk kategori muta'addi, ya, memukul.
Zaid memukul. Loh, memukul siapa? Masih ada pertanyaan seperti itu ketika dikatakan Zaid memukul. Yang dipukul siapa? Masih tanda tanya. Yang dipukul apa? Masih tanda tanya. Jadi untuk mencari maf'ul bih itu bisa dengan menggunakan kata tanya itu tadi, apa atau siapa. Jadi untuk membuktikan ini sudah ada objeknya apa belum. Nek pertanyaan apa atau siapa itu ada jawabannya, berarti itu sudah ada maf'ul bihnya. Siapa yang dipukul? Zaid. Amar. Berarti sudah ada maf'ul bihnya. Amar itu yang jadi maf'ul bihnya. Zaid memukul meja. Apa yang dipukul Zaid? Meja. Jadi ada pertanyaan apa dengan pertanyaan siapa, kok ada jawabannya? Berarti di situ objeknya sudah ada. Objeknya sudah ada. Doroba Zaidun Amron. Jadi ketika ini hanya terputus kalimatnya sampai Zaidun, maka lawan bicara itu masih bertanya-tanya. Siapa yang dipukul? Zaid. Atau apa yang dipukul? Zaid. Nah, ini yang menunjukkan bahwa wazan fa'ala yaf'ilu dengan mauzunnya itu bermakna muta'addi. Ya, faidahnya lita'diyah. Tetapi juga bisa lazim, gitu ya. Faidahnya juga bisa bermakna lazim. Contohnya apa? Pada kata jalasa yajlisu. Jalasa yajlisu. Duduk. Duduk itu suatu kata kerja yang butuh objek boten. Ahmad duduk, Zainab duduk. Ya sudah, selesai. Zainab duduk, Ahmad duduk. Sudah nggak butuh objek, namanya duduk ya sudah selesai. Ahmad duduk, oh iya duduk. Duduknya dengan cara bagaimana? Nah itu lain lagi. Itu bukan objek, tetapi keterangan. Duduknya di mana? Itu keterangan. Zaid duduk di atas kursi. Ya sudah, di atas kursi itu meskipun tidak ada kata di atas kursi, kalimat itu sudah mafhum, sudah bisa dipahami. Jadi jalasa Zaidun, Zaid telah duduk. Ya sudah selesai. Itu yang menunjukkan bahwa pola fa'ala yaf'ilu itu juga bisa menunjukkan makna lazim. Jadi kayak jalasa yajlisu, fa'ala yaf'ilu, doroba yadribu, itu semuanya masuk kategori pola yang kedua atau wazan yang kedua, fa'ala yaf'ilu. Sekarang apalagi contoh yang lain yang mengikuti pola ini? Sekarang mari dibuka tasrifnya. Kitabnya tasrif, monggo saged dibuka. Kita mulai dari bab awal. Jadi bab yang pertama, coba diwaos sareng-sareng. Bab yang pertama, nanti sampai bab yang kedua. Yuk diwaos sareng-sareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk bareng-bareng. Tadi dengar ada yang pakai nada. Coba tadi yang pakai nada. Yuk. Bahwa fa'ilun wadaka maf'ulun wukulakul maf'alun maf'alun mif'alun nasoro yang suruh nasron wa mansoron fahuwa
yaqrabun. Farra yafirru farran wa mafarran fahuwa farrun. Wa dzaka mafrurun firra dzaka mafirrun mafirrun mifarun. Wa ala ya'idu idatan wa ma'idan fahuwa wa'idun. Wa dzaka maw'udun idatan maw'idun maw'idun mi'adun. Yasara yasiru yusran wa maisaran fahuwa yasirun. Wa dzaka maisurun isir la taisir maisirun maisirun misarun. Sara yasiru sairan wa maisrotan fahuwa sairun. Wa dzaka masirun isir la tasir masirun masirun misarun. Sara yasri royatan wa masron fahuwa sarin. Wa dzaka masriun isri la tasri masron masron misron. Wa qoyaqi qoyatan wa mauqon fahuwa waqin. Wa dzaka mauqiun ilatan mauqon miqon. Syawa yashfi syayyan wa mashwan fahuwa syawin. Wa dzaka mashfiun ishwi la tashfi mashwan mashwan mishwan. Adama ya'limu adaman wa madaman fahuwa alimun. Wa dzaka ma'lumun idin la tadim ma'limun ma'limun bidamun. Wa ada ya'idu wa'dan wa mau'idan fahuwa wa'idun. Wa dzaka maw'udun idatan maw'idun maw'idun mi'adun. Fa'ayafi'u khayatan wa mafi'an fahuwa fa'in. Wa dzaka mafi'un fi'lata fi mafi'un mafi'un mifa'un. Ini sambut sampai bab 2. Nanti kalau bab 3 kita lanjutkan lagi. Jadi ini kita yang menjadi mauzun dari wazan fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu yang bab kali. Kalau yang bab pertama berarti ya nasoro yang suruh, mata yang mutu sampai akhir. Nah niku yang menjadi mauzunnya dari wazan fa'ala yaf'ulu. Jadi selain doroba yadribu, ada juga itu farra yafirru, ada ya'idu ila akhir. Nah niku yang menjadi diantara yang menjadi mauzunnya wazan fa'ala yaf'ilu. Nah itu yang nanti menunjukkan makna lita'diyah, kadang menunjukkan makna lazim. Jadi tergantung fi'il yang digunakan. Nah itu fi'ilnya fi'il lazim atau fi'il muta'addi dengan pola yang kedua ini. Sekarang kita lanjutkan ya. Al-babu salisu. Al-babu utawi bab at-talitu kang kaping 3. Iku fa'ala yaf'alu. Iku fa'ala yaf'alu. Wazan fa'ala yaf'alu. Mauzunuhu utawi mauzuni fa'ala yaf'alu. Mauzunuhu utawi mauzune fa'ala yaf'alu iku fataha yaftahu. Iku fataha yaftahu. Wa alamatuhu utawi tetengere mauzun. Wa alamatuhu utawi tetengere mauzun iku ayyakuna yento ono. Iku ayyakuna yento ono opo ainu fi'lihi ngain fi'ile mauzun. Opo ainu fi'lihi ain fi'ile mauzun iku maftuhan dan fathahake. Iku maftuhan dan fathahake fil maldi ing dalem fi'il maldi.
wal mudhari'i lan ing dalem fi'il mudhari bisyarti kelawan syarat ya, bisyartin kelawan syarat ayyakuna yen to ono apa ainu fi'lihi ngain fi'ile mauzun apa ainu fi'lihi ain fi'ile mauzun aulamihi utawa lam fi'ile mauzun aulamihi utawa lam fi'ile mauzun iku wahidan perkara siji iku wahidan perkara siji min hurufil halqi setengah saking pira-pira huruf halqi. Napa huruf halqi? Napa? Huruf yang bangsa tenggorokan. Bangsa tenggorokan halqi. Kalau kita belajar ilmu tajwid niko ada yang namanya idhar halqi ya, idhar halqi. Jadi makhrajnya atau huruf-huruf tersebut ketika kita mengucapkannya itu keluarnya dari tenggorokan ya, keluarnya dari tenggorokan ya. Jadi huruf halqi itu huruf sing bangsa tenggorokan. Apa? Ada ha, ada kho, ada ain, ada ghain, ada hamzah, ada ha. Nah, itu huruf halqi ya, huruf halqi. Wahia utawi hurufil halqi, rujuknya ke depannya. Wahia utawi hurufil halqi iku sitatun 6. Iku sitatun 6. Apa 6 itu? Al-ha'u ha. Al-ha'u ha. Ya, rupane ha hurufnya, wal kha'u lan kha. Wal ainu lan ain, wal ghainu lan ghain, wal ha'u lan ha, wal hamzatu lan hamzah. Ya, jadi huruf halqi. Idhar halqi itu hurufnya ada 6 ya, kalau belajar tajwid nih. Coba bener nggak itu keluarnya dari tenggorokan? Sakit dirasakan. Coba bunyi ha, tapi bersih ya, ha, ya, ha. Kho itu kan juga di tenggorokan berat ya. Kayak orang yang mau mengeluarkan dahak itu kho. Ain, itu juga tenggorokan. Ghain ya, jadi bangsa tenggorokan ya. Ha itu juga tenggorokan. Berat kan bunyi ha itu? Ya, berat. Hamzah. Hamzah ya, hamzah itu juga tenggorokan. Nah, jadi ada 6 huruf ini yang masuk kategori huruf halqi. Nah, huruf halqi. Wa bina'uhu utawi bina'i mauzun. Wa bina'uhu utawi bina'i mauzun. Aidon halih maneh. Lit ta'diyati krana tuduh makna muta'addi. Lit ta'diyati krana tuduh makna muta'addi ghaliban ing dalem kaprai. Waqat lan terkadang yakunu ana apa bina'uhu. Waqat lan terkadang yakunu ana apa bina'uhu iku laziman, tuduh makna lazim. Mithalul muta'addi utawi contone tuduh makna muta'addi. Mithalul muta'addi utawi contone tuduh makna muta'addi iku nahwu upamane fataha zaidun al-baba. Fataha zaidun al-baba, lafat fataha zaidun al-baba kalau dimaknani fataha was buka. Sopo zaidun zaid, al-baba ing lawang. Zaid telah membuka pintu. Ya, Zaid telah membuka pintu. Ini
Niku contoh yang menunjukkan makna mutaaddi. Wa mithalul lazimi utawi contone tuduh makna lazim. Wa mithalul lazimi utawi contone tuduh makna lazim iku nahwu upamane dhahaba zaitun, lafaz dhahaba zaitun. Kalau dimaknani dhahaba was lunga, was budalan, was budalan sapa Zaidun, Zaid sudah berangkat, Zaid sudah berangkat. Niku yang contoh menunjukkan makna lazim. Bab yang ketiga ini itu polanya adalah fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu. Apa cirinya? Tandanya apa? Ain fi'il pada fi'il madhi itu diharokati fathah. Ngain fi'il pada fi'il mudhari niku diharokati fathah juga. Jadi sama-sama pada fi'il madhi dan mudhari'nya niku diharokati fathah. Mauzunnya apa di sini? Mauzunnya dicontohkan di sini fataha yaftahu. Sama-sama di fathah kan ngain fi'ilnya. Coba pada kata fataha yaftahu ngain fi'ilnya di mana? Ta. Di huruf ta. Fataha yaftahu. Semuanya diharokati fathah. Jadi untuk pola yang ketiga semuanya berharokat fathah, baik pada ain fi'il madhi maupun ain fi'il pada fi'il mudhari. Ya. Kalau yang pertama itu fa'ala yaf'ulu, berbeda. Ngain pada ain fi'il pada fi'il madhi fathah, ain fi'il pada fi'il mudhari dhammah. Yang kedua fa'ala yaf'ilu. Ain fi'il pada fi'il madhi itu berharokat fathah, ain fi'il pada fi'il mudhari itu berharokat kasroh. Ya. Nah, sementara yang ketiga ini semuanya berharokat fathah. Nah, apa sebabnya? Jadi di sini dijelaskan juga. Jadi karena ada salah satu dari ain fi'il atau lam fi'il yang itu berupa huruf halqi. Jadi ketika ain fi'il atau lam fi'ilnya kok berupa huruf halqi, huruf yang 6 tadi, salah satu dari 6 tadi, maka di situ itu berat. Huruf halqi itu kan berat. Coba antara mem dengan ain, berat mana membunyikannya? Berat ngain, ya. Ngain apa ain? Nga apa ya. Jadi berat. Mau mengucapkan ain itu berat. Berbeda dengan mim, mama, mami, ya, mama, mami, ringan kan? Berbeda dengan oh, berat tuh ya, ya berat. Maka kemudian supaya ringan di sini diharokati fathah. Jadi syaratnya adalah salah satu dari ain fi'il atau lam fi'ilnya itu berupa huruf halqi. Salah satu, bukan keduanya ya. Nah, salah satu. Kalau tadi dicontohkan, contohnya adalah fataha Zaidun al-baba. Mana yang huruf halqi? Ha. Berarti pada ain fi'il apa lam fi'il? Lam fi'il, ya. Jadi kalau salah satu dari ain fi'il atau lam fi'ilnya berupa huruf halqi, maka di situ diharokatin apa? Fathah, ya.
Jadi ikut pola yang ketiga. Fataha Zaidun al-baba. Nah, ini contoh yang muta'addi. Jadi secara faidah makna itu masih sama antara pola yang pertama, wazan yang pertama fa'ala yaf'ulu, dengan wazan yang kedua fa'ala yaf'ilu, dengan yang ketiga ini masih sama. Apa? Pada umumnya itu menunjukkan makna li ta'diyah atau butuh objek, tetapi juga bisa menunjukkan makna lazim. Ya. Jadi pada umumnya atau mayoritasnya itu maknanya menunjukkan muta'addi. Jadi fiil-fiil yang di situ butuh objek. Ya. Seperti fataha dan kawan-kawannya. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan ada fiil yang di situ bermakna lazim yang masuk kategori atau mengikuti wazan fa'ala yaf'alu. Ya, contohnya itu dhahaba yadhabu. Ya, dhahaba yadhabu itu ikut wazan fa'ala yaf'alu. Maten. Ini untuk yang ketiga. Maka kalau sudah yang ketiga ini sudah habis untuk harokat. Karena harokat itu kan tiga ya. Ada fathah, ada kasrah, ada domah. Ya. Domah sudah dipakai untuk wazan pertama, kasrah sudah dipakai untuk wazan yang kedua, yang ketiga wazannya adalah fathah. Nah, untuk wazan fa'ala berarti sudah habis. Ada tiga ini tadi. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu. Ya, maka biasanya supaya mempermudah menghafal itu biasanya disingkat. Ya, gimana caranya? Ada gini. Fathu dhammin, fathu kasrin, fathatani, kasru fathin, dhammu dhammin, kasrotani. Loh, diku maksudnya apa? Maksudnya untuk nyingkat itu tadi supaya mudah diingat. Mudah dihafalkan. Fathu dhammin berarti fa'ala yaf'ulu wazannya. Fathu kasrin berarti fa'ala yaf'ilu. Fathatani berarti fathahnya 2, fa'ala yaf'alu. Kasru fathin berarti dikasrah terus fathah apa? Fa'ila yaf'alu. Nah, itu wazan berikutnya. Fa'ila yaf'alu. Terus dhammu dhammin berarti fa'ula yaf'ulu. Nah, yang terakhir yang keenam kasrotani berarti apa? Fa'ila yaf'ilu. Nah, itu gampangane untuk menghafalkan supaya lebih mudah diingat. Apa tadi? Fathu dhammin, fathu kasrin, fathatani, kasru fathin, dhammu dhammin, kasrotani. Nah, itu supaya mudah untuk mengingat. Disingkat seperti itu. Ya, Bon. Sekarang kita coba buka di tasrifnya. Nah, yang bab 3 dilihat. Bab 3. Sekarang dibaca bersama-sama bab 3-nya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa laka maf'ulun if'ala taf'al maf'alun maf'alun mif'alun fataha yaftahu fathan wa maftahan fahuwa fatihun
Lanjut bab 4 napa sampun? Sampun nggih. Mohon sedikit-sedikit yang penting dipahami nggih. Sambil diapalno gitu. Monggo kita akhiri untuk pembelajaran malam hari ini dengan doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.